Hai, kembali lagi di Cactus Eden Channel, dan di video kali ini gue bakalan lanjut tentang cerita seri Gensoki volume ke-25. Ya, video ini adalah kelanjutan dari video gue sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum mendengarkan, bisa kalian cek dulu video gue sebelumnya dan lanjut di video ini. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah pertarungan Ryo melawan Golem selesai. Saat ini, di atas langit, Riz yang baru saja melihat pertarungannya bergumam bahwa kekuatan Raja Naga ternyata masih saja mengerikan. Ya, meskipun kekuatan itu jauh lebih lemah dibandingkan di masa lalu. Namun di saat dia mengamati penghalang yang menyelimuti kota lagi, Lina tiba-tiba muncul di belakang Riz. Dan Lina lalu menyapa Riz dengan nama Fenris. Dan sudah 1000 tahun sejak mereka bertemu. Ya, di sini Lina menggunakan wajah aslinya. Dan Riz yang melihat Lina tidak menyangka bahwa Lina akan menunjukkan dirinya, mengingat dia sudah dikira mati selama ini. Melihat Riz, Lina pun memperingati Riz untuk tidak menyentuh kota ini. Dan sebagai gantinya, Lina tidak akan pergi untuk menyentuh labirin. Ya, Riz tidak tahu alasan Lina mengapa melindungi kota ini. Akan tetapi, Riz menggertak bahwa dia tidak hanya memiliki 2 golem saja. Yang lalu, hal itu dijawab Lina bahwa pihaknya memiliki Raja Naga. Selain itu, Riz juga tidak bisa menggunakan golemnya secara maksimal. Ya, menurut Riz, Raja Naga masih nampak terlihat jauh lebih lemah daripada 1000 tahun yang lalu. Dan hal itu seharusnya juga berlaku kepada Lina. Akan tetapi, apa yang Riz waspadai saat ini adalah cara Lina yang bisa mengabaikan aturan Tuhan. Selain itu, Lina juga mengatakan bahwa dia sudah mengetahui rencana Riz sejak 1000 tahun yang lalu. Waspada dengan Lina, Riz pun sudah bersiap untuk bertarung kapanpun. Akan tetapi, mempertimbangkan beberapa hal, Riz kemudian setuju dengan tawaran Lina sebelumnya, di mana Riz tidak akan mengganggu kota ini selama Lina menjauh dari labirin. Setelah kesepakatan dibuat, Riz pun langsung berteleportasi, dan Lina juga pergi ke tempat Ryo dan yang lainnya. Kemudian kembali lagi ke tempat Ryo. Melihat Ryo jatuh, semua orang langsung nampak terlihat khawatir. Tetapi Ryo mengatakan bahwa dia hanya kelelahan saja. Ya, semua orang saat ini sudah berkumpul, dan Aisyah juga sudah keluar dari tubuh Ryo. Melihat situasi yang sudah tenang, Ryo pun menanyakan tentang keadaan Satsuki. Yang lalu, hal itu dijawab Charlotte bahwa kondisi Satsuki sudah membaik. Mendengar ini, Ryo pun menjadi lega. Akan tetapi, suasana menjadi cukup ramai lagi ketika Aisyah dan Sora mulai perdebatan mereka. Karena Aisyah saat ini memeluk Ryo dari belakang. Karena ingatan tentang Transcendent kembali, Latifah dan yang lainnya sudah teringat dengan Sora yang pernah dibawa Celia. Tetapi mereka semua tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Sora dengan Aisyah dan Ryo. Ya, melihat ke arah Sora, Latifah pun bertanya apakah Sora adalah orang yang dia kenal. Yang lalu dijawab Sora bahwa itu benar. Mendengarnya, Latifah pun langsung memeluk Sora. Ya, meskipun Sora mengatakan bahwa dia tidak ingin dipeluk. Namun meskipun begitu, Sora tidak terlalu menolak pelukan yang diberikan Latifah. Melihat hal ini, Ryo teringat dengan beberapa kenangannya. Namun Ryo kemudian berjalan ke arah Raja Francois dan lalu mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Yang lalu dijawab Raja Francois bahwa mereka bisa membicarakan ini di tempat Ryo. Namun tidak berselang lama, Miharu turun dari atas langit. Melihat Miharu, semua orang menanyakan kemana sajakah Miharu selama ini. Sementara Ryo berpikir apakah orang yang datang itu Lina atau Miharu yang asli. Akan tetapi di saat berada di depan Ryo, Miharu tiba-tiba langsung mencium Ryo.
Kaget akan hal ini, Rio pun mencoba untuk langsung mundur. Akan tetapi, tangan Miharu melingkari leher Rio, yang mana tentu saja hal ini membuat Rio menjadi tidak bisa menghindar. Melihat ini, semua orang tentu saja langsung menjadi kaget. Tetapi tak berselang lama, cahaya sedikit menghilang dari mata Miharu. Dan akhirnya, kesadaran Miharu yang asli kembali. Seperti yang lain, ingatan Miharu tentu saja juga sudah kembali. Dan Miharu menjadi sangat panik ketika dia menyadari bahwa dia saat ini tengah mencium Rio. Kemudian beberapa waktu telah berlalu. Setelah pertempuran ini berakhir, Rio pun mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Tujuan Rio adalah untuk membagikan informasi tentang pertempuran melawan Saint Erika sebelumnya, dan juga alasan mengapa semua orang bisa melupakan dia dan Aisyah. Akan tetapi, karena ada hal-hal rahasia mengenai aturan Tuhan, Rio memutuskan untuk membatasi siapa saja yang diajak bicara. Dan untuk pertemuan kali ini, hanya Raja Francois, Liselot, Arya, dan penghuni mansion milik Rio saja yang akan diajak berbicara. Dan untuk orang selain mereka, seperti Christina dan Liliana, akan diberikan informasi yang lebih terbatas. Dalam pertemuan ini, Rio menekankan betapa rahasianya informasi ini. Dan lalu, setelah semua orang paham, Rio pun akhirnya menjelaskan secara singkat tentang bagaimana dia menggunakan kekuatan transcendent untuk mengalahkan Erika, serta aturan Tuhan yang mengikatnya, dan bagaimana Sora bisa menjadi pengikutnya. Mendengar cerita Rio, Latifah dan yang lainnya terdiam dengan wajah sedih, mengingat mereka selama ini tidak mengetahui pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rio. Selain itu, Rio juga menjelaskan bahwa golem yang menyerang mereka sebelumnya adalah senjata milik Dewa Bijaksana selama era Perang Ilahi. Tetapi Rio tidak mengetahui mengapa golem itu bisa menyerang di kastil ini. Dan orang yang mungkin mengetahuinya adalah Miharu yang telah dirasuki oleh Lina. Menanggapi ini, Miharu pun langsung meminta maaf karena Miharu ternyata tidak tahu apa-apa selama dirasuki oleh Lina. Dan hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Celia juga, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Lina selama pertempuran. Ya, pembicaraan mengenai reinkarnasi Raja Naga maupun Dewa Bijaksana membuat Raja Francois menjadi cukup pusing. Terlebih, dia juga baru tahu bahwa ada suatu ruang rahasia di bawah kastil. Kemudian, terlepas dari pembicaraan utama, Latifah lalu bertanya kepada Rio tentang apa yang akan Rio lakukan setelah ini. Yang lalu, hal itu dijawab Rio jika memungkinkan dia ingin hidup normal bersama semua orang di sini. Ya, saat ini ada penghalang yang mengembalikan ingatan semua orang, tetapi mereka tidak tahu sampai kapan penghalang ini akan aktif. Jadi masih ada kemungkinan jika seandainya tiba-tiba ingatan semua orang akan hilang kembali. Selain itu, jika mereka membuat catatan terlalu banyak mengenai Rio, hal itu nantinya mungkin akan membebani otak mereka, karena beban aturan Tuhan yang akan menimpa otak mereka. Mendengar ini, Latifah dan yang lainnya nampak terlihat sedih. Sementara Raja Francois memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan terlebih dahulu dan juga menyarankan Rio untuk mengadakan perjamuan makan siang setelah ini. Karena tidak hanya untuk menghabiskan waktu bersama semua orang, namun Rio juga bisa memulai pertemuan dengan Putri Christina dan Liliana. Ya, mendapatkan saran itu, Rio pun langsung menyetujuinya. Dan bertepatan saat Raja Francois pergi, Satsuki yang sudah pulih akhirnya datang dan bergabung bersama mereka. Dan lalu Rio juga menceritakan semuanya kepada Satsuki. Kemudian pada siang harinya, di perjamuan makan siang, Christina, Flora, Hirauki, Roanare, dan Liliana akhirnya datang atas undangan Rio. Namun sejak pembicaraan sebelumnya, Latifah saat ini terus saja memeluk tangan kanan Rio, yang mana hal itu membuat Sora menjadi jengkel. Awalnya Sora membiarkan Latifah karena merasa bersimpati. Akan tetapi karena terus berlanjut, Sora pun menjadi tidak tahan lagi.
Menanggapi Sora, Latifah masih menolak untuk melepaskan Rio. Dan Latifah lalu mengatakan jika Sora mau, masih ada tangan kiri Rio yang kosong. Karena malu, Sora tidak bisa memeluk Rio sama seperti Latifah. Akan tetapi, Aisyah tiba-tiba datang dan memeluk tangan kiri Rio. Melihat ini, Sora pun langsung memulai keributan bersama Aisyah. Ya, berbeda dengan yang lain yang ingin menyapa Rio, Miharu malah duduk sendiri di pojok ruangan. Dan Satsuki yang melihat ini langsung mendekati Miharu karena merasa ada seperti buih cinta di udara sekitar Miharu. Sementara itu, di sisi lainnya, ibu Celia yaitu Monica meminta Celia untuk mengenalkannya kepada Rio. Menyapa Rio, Celia pun mengenalkan ibunya kepada Rio. Dan ibu Celia langsung menjadi senang ketika Rio memanggilnya dengan sebutan ibu. Dan karena menyukai sikap Rio ini, ibu Celia pun mulai memuji Rio dan juga sedikit menggoda Celia. Bahkan ibu Celia saat ini juga mengatakan supaya Rio bisa menjaga Celia selamanya. Tidak tahan dengan perkataan ibunya, Celia dengan muka merahnya langsung segera membawa ibunya pergi. Dan lalu setelah perjamuan makan, pertemuan kedua pun akhirnya dimulai. Di mana kali ini Rio hanya mengundang Raja Francois, Christina, dan Liliana saja. Karena saat ini Rio ingin membicarakan tentang pahlawan. Memulai pembicaraan, Rio mengatakan bahwa pahlawan memiliki bahaya yang tidak bisa mengontrol kekuatan mereka. Di dalam tubuh 6 pahlawan terdapat 6 roh terkuat di dunia yang ternyata sudah terkontrak dengan para pahlawan. Dan hasil asimilasi dari roh itu dan para pahlawan adalah senjata ilahi yang mereka miliki. Selain itu, 6 roh yang dikontrak itu dikontrak tanpa persetujuan mereka. Jadi jika ada kesempatan, mereka pasti akan mencoba untuk mengambil alih tubuh pahlawan. Semakin besar asimilasi pahlawan dengan roh mereka, kekuatan pahlawan akan menjadi semakin besar. Tetapi hal itu juga beresiko mereka akan dikuasai roh mereka. Dan hal itu pernah terjadi pada Saint Erika, yang mana saat tubuhnya diambil oleh roh, Saint Erika telah menciptakan bencana alam yang luar biasa. Putri Christina dan Putri Liliana tidak mengetahui seberapa mengerikannya pertempuran melawan Saint Erika. Tetapi mendengar kengeriannya dari Raja Francois telah membuat mereka menjadi menggigil. Terlebih, tidak hanya bisa menahan serangan fatal, Saint Erika waktu itu juga bisa bangkit dari kematian. Menurut Rio, kemungkinan proses kebangkitan itulah yang telah meningkatkan asimilasi roh dengan pahlawan, yang mana hal itu juga memungkinkan tubuh pahlawan akan diambil alih, dan hal itu bisa saja dialami oleh semua pahlawan lainnya. Ya, sebenarnya Rio ragu untuk memberitahukan ini kepada para pahlawan. Jadi karena itulah dia meminta saran dari setiap perwakilan kerajaan yang memiliki pahlawan. Yang lalu hal itu dijawab oleh Raja Francois bahwa para pahlawan berhak untuk diberitahukan hal ini juga. Akan tetapi Raja Francois ingin Rio menemaninya ketika memberitahu Satsuki. Yang ternyata Christina dan Liliana juga meminta Rio menemani mereka saat berbicara pada Hiroki dan Masato. Selain itu, mengingat pertarungan Rio sebelumnya, Raja Francois bertanya apakah ada kemungkinan Rio kehilangan kendali juga. Yang lalu, hal itu dijawab Rio bahwa itu tidak akan terjadi, karena roh kontraknya yaitu Aisyah tidak akan pernah mencoba menguasai tubuhnya. Lega akan hal ini, pertemuan ini pun akhirnya diakhiri. Tetapi di saat semua orang sudah pergi, Christina meminta Rio untuk berbicara dengannya. Yang ternyata Christina mau berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkannya saat kejadian di Rodania. Ya, meskipun Rodania telah jatuh, namun Rio lah yang telah menghalangi Renji. Dan karena itulah Christina dan yang lainnya bisa melarikan diri ke kerajaan Galar. Sebagai pemimpin, Christina berterima kasih dan juga meminta maaf kepada Rio. Karena akibat menyelamatkan mereka, Rio telah kehilangan satu topengnya.
Ya, di sini Christina sebenarnya ingin membalas kebaikan Rio. Jadi karena itulah Christina menanyakan sesuatu yang mungkin diinginkan oleh Rio. Menjawabnya, Rio mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan hadiah itu. Malahan, Rio hanya menyuruh Christina untuk berkunjung ke mansionnya untuk makan malam bersama yang lainnya. Sementara itu, di saat Rio masih dalam pertemuan dengan Raja Francois dan yang lainnya sebelumnya, di dalam kamarnya, Miharu saat ini sedang menahan rasa malu. Alasannya adalah karena dia masih teringat dengan insiden ciumannya. Ya, Miharu sudah diberitahu bahwa sebelumnya tubuhnya dikendalikan oleh Lina. Tetapi meskipun begitu, bagi Miharu ciuman pertamanya adalah sesuatu yang sangat penting. Memikirkan ini, Miharu pun teringat dengan cara dia bertemu dengan Lina sebelumnya, yaitu saat dia tertidur. Dan lalu setelah memutuskannya, Miharu pun langsung mencoba untuk pergi tidur. Dan benar saja, saat Miharu sudah tertidur, kesadarannya kembali ke ruang putih tempat dia mendengar suara misterius sebelumnya. Dan suara itu benar saja adalah suara Lina. Ya, mendapati suara Lina di sekitarnya, Miharu pun langsung melayangkan protesnya supaya Lina tidak menggunakan tubuhnya untuk mencium orang lain. Terlebih, menurut Miharu itu adalah ciuman pertamanya. Menanggapi Miharu, Lina hanya mengatakan mengapa Miharu membicarakan hal yang sepele, mengingat ciuman itu terjadi dengan orang yang disukai Miharu. Selain itu, Lina juga mengatakan bukankah Miharu sudah pernah mencium Haruto saat berumur 7 tahun, atau lebih tepatnya lagi ketika Haruto akan pindah waktu itu. Mendengarnya, Miharu pun tidak bisa membalas perkataan Lina. Dan lalu Lina lanjut bertanya ke Miharu, siapa sebenarnya yang saat ini disukai Miharu? Apakah itu Haruto atau Rio? Mempertimbangkan meskipun reinkarnasi masih ada perbedaan antara Haruto dan Rio. Kemudian cerita berpindah setelah Rio menyelesaikan pertemuannya. Ya, saat ini Rio tengah pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Akan tetapi ada Miharu yang ingin berbicara dengan Rio. Menanggapi ini, Rio pun mempersiapkan kursi di dalam kamarnya untuk digunakan Miharu duduk. Akan tetapi Miharu ternyata malah mendorong Rio ke tempat tidur. Mendapati hal ini, Rio pun sadar bahwa orang yang di depannya pasti adalah Lina. Karena Miharu tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Jadi Rio kemudian meminta Lina untuk segera menjauh darinya. Yang tentu saja hal itu ditolak oleh Lina. Ya, tujuan Lina bukanlah untuk menggoda Rio. Akan tetapi jika Rio mau, Lina akan melakukan hal itu. Bahkan Lina akan menggunakan wajah Miharu jika Rio menginginkannya. Saat ini Lina menggunakan artefak di telinganya untuk berubah ke tampilan dirinya yang asli. Jadi karena itulah Rio saat ini bisa melihat wajah asli Lina. Dan menanggapi perkataan sebelumnya, Rio pun menegaskan bahwa dia akan melawan jika Lina akan menggodanya. Yang lalu hal itu dijawab Lina bahwa Rio tidak akan punya cukup tenaga. Ya, karena asimilasi Rio sebelumnya, tubuh Rio sudah cukup kelelahan. Terlebih, Lina juga mengingatkan Rio bahwa dia tidak akan menjadi manusia lagi jika terus menggunakan asimilasi di atas 100% seperti sebelumnya. Mendengar peringatan ini, Rio pun bertanya apa tujuan Lina menghampirinya. Apakah hal itu untuk memperingatkan hal ini? Yang kemudian hal itu dijawab Lina bahwa itu hanyalah permulaan. Dan kemudian Lina mulai menjelaskan tentang penghalang yang ada di kota yang saat ini dalam kondisi cukup stabil. Jadi karena itulah Rio bisa hidup di sini tanpa khawatir tentang aturan Tuhan. Akan tetapi jika Rio keluar dari kota, efek itu akan menghilang. Jadi sebaiknya Rio menggunakan topeng saat keluar dari kota. Ya, meskipun begitu, Lina juga mengatakan bahwa Rio tidak boleh bergantung kepadanya.
Ya, Lina memang bisa membaca sebagian dari masa depan. Akan tetapi, Lina hanya bisa memberikan nasihat atau pernyataan seperti ramalan. Namun, di dalam perkataan Lina nanti mungkin saja juga terdapat kebohongan. Jadi karena itu, Lina menyuruh Rio untuk tidak mempercayai dirinya. Dan Rio harus membuat keputusannya sendiri. Di sini, Lina menekankan kepada Rio bahwa dia adalah dewa bijak yang tidak bisa dipercaya dan kejam. Dan hal itu sudah dia coba perlihatkan dengan cara bermain-main dengan tubuh Miharu sebelumnya. Dan karena sifat inilah sejak dulu Sora membenci Lina. Selain itu, karena Lina adalah rekan Rio sekarang, Lina juga ingin memberikan sebuah saran. Yang mungkin hal itu juga sedikit petunjuk dari ramalan. Yang pertama adalah menyelidiki labirin tidak akan memberikan petunjuk yang berguna. Jadi karena itulah Rio harus mencari di tempat lain. Yang kedua, Rio perlu untuk menambah jumlah pengikutnya selain Sora. Ya, mirip Raja Naga 1000 tahun yang lalu, Rio tidak suka memaksa orang lain untuk hidup seperti Transcendent. Mengingat menjadi pengikutnya juga berarti menjadi Transcendent. Akan tetapi, menurut perkataan Lina, Rio mungkin akan menyesal jika tidak menambah pengikut. Dan untuk yang terakhir, Lina mengatakan bahwa sebaiknya Rio menjadikan Christina sebagai pengikutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan videonya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan juga komen di video kali ini. Thanks for watching and see you on other videos. Goodbye.